Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, mahasiswa Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai teori konseling psikoanalisis dengan pendekatan terapi. Perlu teman-teman ketahui bahwa teori psikoanalisa dikemukakan oleh Sigmund Freud, dan mana di dalamnya terdapat membahas mengenai bagaimana cara mengenali individu dari diri sendiri. Sementara dari tujuan psikoanalisa adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian seseorang dengan menggali hal-hal yang terpendam dalam kepribadian seseorang dari alam sadar yang awalnya tidak sadar. Psikoanalisa terbagi menjadi 3 bagian, ada id, ego, dan superego. Pertama adalah id. Id adalah dorongan atau naluri yang memiliki prinsip kesenangan. Id biasanya terbentuk dari individu usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada ego. Ego adalah aspek psikologis yang menjadi pengendali atau pengontrol dari id. Yang ketiga superego. Superego adalah aspek sosiologis yang dikembangkan oleh nilai-nilai moral dan juga sosial. Sedangkan dalam pandangan kepribadian, Sigmund Freud menyampaikan bahwa kepribadian seseorang terdapat 3 tingkatan dasar. Yang pertama, alam sadar, alam bawah sadar, dan ketiga, alam tidak sadar. Yang pertama adalah alam sadar. Alam sadar merupakan elemen mental yang setiap saat dalam keadaan sadar. Yang kedua, alam bawah sadar. Alam bawah sadar merupakan elemen yang tidak disadari tetapi bisa muncul dalam keadaan kesadaran yang cepat. Yang ketiga, alam tidak sadar. Alam tidak sadar adalah suatu dorongan yang tidak disadari, akan tetapi bisa menimbulkan perasaan, tindakan, dan perbuatan seseorang. Secara umum terdapat 5 teknik dasar yang digunakan dalam teori konseling psikoanalisa dengan pendekatan terapi. Yang pertama, asosiasi bebas. Yang kedua, analisis mimpi. Ketiga, analisis resistensi. Yang keempat, interpretasi. Dan yang kelima, analisis transparansi. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang digunakan dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengungkapkan segala perasaan dalam pemikirannya. Yang kedua, analisis mimpi. Analisis mimpi adalah prosedur yang digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak disadari dan memberikan pemahaman terkait permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, analisis resistensi. Analisis resistensi adalah prosedur yang digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan kecemasannya. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi adalah prosedur yang digunakan untuk mengungkap makna perilaku yang diungkap melalui analisis mimpi, analisis resistensi, dan juga asosiasi bebas. Yang kelima adalah analisis transparansi. Analisis transparansi adalah prosedur yang dilakukan dengan mengusahakan klien mampu untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak disadari kepada konselor dari orang-orang lain. Demikian penjelasan materi terkait teknik konseling psikoanalisa dengan pendekatan terapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum